Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhanu Ananjanu dari kelas TI 23B1 dengan nomor NIM 7123102773. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil pengerjaan proyek saya untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual. Di sini kita punya sesuatu yang harus ada di dalam program kita. Nah, di sini untuk langkahnya ada start aplikasi di main. Deskripsinya itu program dimulai dari submain, bukan dari form langsung. Lalu di sini ada cek file konfigurasi, setting. Nah, di sini jika belum ada aplikasi, membuatnya dan membuka form setting untuk input ke dalam database-nya. Lalu di sini ada simpan konfigurasi. Jadi konfigurasi koneksi seperti server, user, password, database disimpan di setting ini, di setting yang nomor 2 ini. Nah, lalu yang keempat, buat koneksi secara global. Jadi setelah file setting ini valid, maka aplikasi membuka koneksi ke database dan menyimpannya sebagai objek yang global menggunakan MySQL connection. Nah, di sini selanjutnya ada buka form login. Jadi jika koneksinya sukses, aplikasi lanjut ke dalam form loginnya. Nah, di sini ada verifikasi login, jadi untuk mengecek username dan password di tabel user. Lalu yang terakhir itu ada buka form utama. Jadi kalau misalnya semuanya udah berhasil, loginnya juga udah berhasil, maka dia langsung muncul ke halaman utama atau ke halaman dashboardnya. Nah, jadi saya tuh memakai untuk softwarenya itu menggunakan Visual Studio tahun 2013 dan untuk konektornya atau untuk database-nya saya menggunakan MySQL Connector. Nah, di sini karena saya udah download dan juga saya udah buat programnya di Visual Studio 2013. Di sini kita tinggal buka. Nah, di sini kita klik aplikasi penjualan, kita tunggu. Nah, ini udah saya buat. Nama aplikasinya itu adalah aplikasi penjualan. Terus di sini ada strukturnya, ada seperti autentikasi.pb-nya, ada form setting, ada form barang, ada form laporan, ada form login, ada form pelanggan, ada form penjualan, dan juga ada form utama atau dashboardnya. Terus juga ada main.pb-nya. Nah, di sini untuk bagian form setting, di sini saya udah buat kodenya. Jadi berikut adalah kodenya. Nah, ini adalah bagian form setting. Nah, untuk bagian dari form setting desainnya, di sini kita klik form setting. Nah, untuk desainnya ini seperti ini. Jadi ada server untuk masukkan servernya, terus ada user, ada password, ada database juga, dan juga di sini ada dua button, yaitu ada button coba koneksi dan juga ada button simpan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan yaitu dengan menginstal dari MySQL Connector. Tapi sebelum masuk ke situ, di sini juga saya pada menu form login. Nah, di sini saya punya namanya itu ada form login sini. Di sini adalah aplikasi penjualan saya. Misal di sini aplikasi penjualan dan dashboard untuk contohnya misal menjual barang-barang atau produk-produk yang berhubungan dengan barang olahraga misalnya. Nah, di sini ada username, terus ada juga password. Nah, di sini juga ada dua button, yaitu ada button keluar atau logout. Terus di sini ada button login. Nah, di sini di bagian dari main.pb-nya, di sini kita tuh atau saya tuh udah membuat codingan untuk koneksi ke globalnya ya. Terus di bagian mungkin di autentikasi, ini bagian codingannya tadi. Terus langkah yang selanjutnya untuk menjalankan ini kita nggak bisa langsung jalanin, jadi kita tuh harus buat konektor SQL-nya itu. Nah, di sini saya udah download. Kita pilih dulu download.
Nah, kita cari SQL konektor kita. Nah, ini nanti kalau misalnya ini belum di download, harus download dulu. Nanti kalau misalnya udah download, maka dia langsung muncul ke dalam lokal C kita, lalu ada disimpan di bagian program files. Nah, ini nanti kita cari MySQL ini. Nah, jadi untuk yang selanjutnya di dalam program ini, di dalam Visual Studio-nya, jadi untuk menambahkan dari si SQL konektornya itu, kita tuh klik kanan pada bagian aplikasi penjualan ini, kita klik, lalu kita pilih add atau tambahkan. Nah, di sini kita pilih yang reference. Nah, lalu untuk yang di sini, ini kan karena udah ada, saya udah menambahkan ya. Kalau misalnya belum ada, di sini kita pilih browser. Nah, di sini kita pilih yang tadi, yang udah disimpan di dalam C kita. Nah, sini kita pilih program files, di sini kita pilih MySQL. Nah, ini adalah hasil dari instalasi atau ekstrak yang udah kita buat. Nah, di sini udah masuk, lalu kita pilih yang assemblize, lalu di sini kita pilih yang v4.0. Nah, di sini kita pilih yang mysql.data.dll. Kalau udah, kita klik, lalu kita pilih add. Karena di sini berhubung saya udah, jadi kita klik oke aja. Nah, di sini selanjutnya untuk menjalankannya itu kita harus buka dari examnya dulu, exam, lalu kita pilih yang Apache ini, kita start, terus MySQL juga kita start. Lalu yang selanjutnya yaitu yang paling penting juga, di sini kita masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin ya. Nah, di sini tadinya itu belum ada DB penjualan ini. Jadi kalau misalnya belum ada, kita buat dulu. Di sini nama basis datanya misal DB penjualan, lalu kita pilih create atau buat. Lalu di dalam database penjualan, sini saya buat tabel, yaitu tabel user. Yang dimana nanti di tabel usernya ini, di bagian SQL kita masukkan data orang yang bisa login ke dalam form utamanya itu. Nah, di sini karena saya udah punya historinya ya, jadi di sini kita tinggal pilih get auto save query. Nah, di sini ada insert into user dalam kurung username, password, values. Nah, di sini untuk username itu ada Ramdhanu sama admin. Nah, untuk passwordnya itu, untuk yang admin itu 12345, untuk yang Ramdhanu itu ABCDE. Nah, karena ini udah semua, jadi kita bisa langsung jalankan di bagian Visual Studio-nya. Ini kita klik start, nanti dia langsung muncul form setting. Nah, di sini di bagian form setting kita ketik servernya itu adalah localhost. Nah, untuk usernya adalah root. Nah, di sini passwordnya kita skip aja. Terus database-nya itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam PHP MyAdmin-nya, yaitu DB penjualan. Nah, di sini kita ketik DB penjualan, DB penjualan. Nah, ini kita simpan. Nah, ada muncul notifikasi atau informasi bahwa konfigurasinya itu berhasil disimpan. Jadi kita klik OK. Nah, setelah itu muncul lagi informasi bahwa koneksi kita ke database-nya itu berhasil. Nah, di sini kita klik OK. Nah, langsung masuk ke menu form login-nya. Di sini kita masukkan username yang tersedia di database tadi. Contohnya adalah misal Ramdhanu. Tadi passwordnya adalah ABCDE ini. Lalu kita balik ABCDE. Nah, lalu kita klik button login. Nah, nanti langsung masuk ke dalam halaman utamanya atau desktopnya. Jadi ini belum saya desain, belum ada apa-apanya, hanya ada tulisan halaman dashboard dan spot, lalu ada laporan penjualan stok barang. Belum ada desain-desain yang mungkin lebih menarik dan lebih enak dilihat gitu. Nah, jadi mungkin itu aja penjelasan video kali ini untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada kekeliruan dalam penyampaian,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.